Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran biologi di daring ya. Kemarin mohon maaf di beberapa hari kemarin, terutama di minggu ini dan minggu kemarin Bapak tidak bisa melakukan pembelajaran jarak jauh melalui video ini karena sedang masa pemulihan karena habis sakit ya. Jadi seminggu kemarin tidak bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi insya Allah untuk minggu ini video akan tetap ada ya untuk pembelajaran kelas 11 ini. Baik, kemarin kita sudah membahas mengenai jaringan pada tumbuhan ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jaringan hewan. Oke, kita lihat struktur dan fungsi pada hewan ya. Struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Nah, kalau pada tumbuhan kemarin kita ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Sedangkan pada jaringan hewan kita memiliki beberapa jaringan yang tentunya memiliki fungsi masing-masing pada jaringan tersebut. Nah, jaringan yang pertama pada hewan itu namanya adalah jaringan epitel ya, atau jaringan epitelium. Nah, apa itu jaringan epitel? Jadi epitel itu adalah jaringan pembatas atau pelapis yang menyelubungi atau melapisi permukaan organ, rongga, dan saluran, baik di luar maupun dalam tubuh. Lalu jaringan epitel juga melapisi berbagai permukaan ya. Ada yang paling luar itu disebut epidermis. Ada yang paling dalam namanya endotelium dan ada yang berada di antara rongga namanya mesotelium. Oke. Lalu ada ciri-ciri jaringan epitel ya. Jaringan epitel ini memiliki ciri-ciri mereka itu jaringan yang susunannya itu sangat rapat sehingga hampir tak ada ruang antar sel ya. Kalau pada jaringan meristem pada jaringan tumbuhan kemarin pada jaringan tumbuhan itu banyak memiliki ruang antar sel ya. Tapi pada jaringan hewan terutama pada jaringan epitel itu hampir tak ada ruang sel ya. Jadi susunan selnya ini rapat ya. Kemudian tidak mengandung pembuluh darah ya. Sel epitel ini mendapat makanan dari kapiler darah yang terdapat pada jaringan ikat. Kemudian memiliki kemampuan regenerasi yang cukup tinggi. Lalu apa saja itu epitel itu ya, jaringan epitel itu? Ada yang kita bagi jaringan epitelnya berdasarkan bentuknya ya, karena tiap-tiap bentuk ini memiliki fungsinya masing-masing. Pertama ada epitel selapis ya. Ada epitel selapis. Epitel selapis ini dibagi beberapa lagi berdasarkan bentuk. Yang pertama ada epitel pipih selapis. Jadi dia bentuknya pipih ya. Dia tipis dan sifatnya permeable. Permeable itu apa? Jadi permeable itu bisa dilewati oleh zat. Jadi karena dia tipis, jadi dia bisa melakukan difusi, osmosis dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia juga seperti saya bilang tadi ya, prosesnya dalam berperan sangat penting dalam difusi oksigen dan karbon dioksida, juga filtrasi darah dan juga filtrasi darah pada ginjal untuk pembentukan urin. Lalu terdapat dinding kapiler tempat terjadinya proses pertukaran nutrien dan zat sisa antara darah dan jaringan tubuh. Lalu untuk epitel pipih selapis ini terdapat pada alveolus. Alveolus ini terdapat pada paru-paru ya, tempat terjadinya pertukaran gas. Itu adalah epitel
pipih selapis. Selanjutnya ada epitel kubus selapis. Yang tadi bentuknya pipih ya. Sedangkan yang ini adalah bentuknya kubus. Mohon maaf. Sementara ini adalah bentuknya kubus. Nah, dia terdiri atas selapis sel yang bentuknya kubus, lalu dia terdapat pada berbagai macam jenis tempat sekresi, ya, terutama pada saluran kelenjar ludah, kelenjar keringat, dan saluran pada ginjal. Ya. Seperti yang saya bilang, berperan dalam sekresi. Jadi dia berperan dalam menghasilkan kelenjar pada tubuh, seperti itu ya. Jadi epitel ini, kalau tadi yang pipih itu fungsinya untuk karena apa? Untuk sifatnya permeable, jadi fungsinya untuk difusi dan osmosis. Sedangkan pada kubus lapis ini ya, epitel kubus lapis, dia fungsinya untuk sekresi dan absorpsi. Sekresi itu apa tadi ya? Pengeluaran zat yang bermanfaat untuk tubuh, terutama kelenjar. Lalu absorpsi itu adalah penyerapan zat yang diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya ada epitel batang selapis atau epitel silindris ya. Kalau di buku istilahnya silindris. Jadi bentuknya dia memanjang ya. Jadi dia satu selapis sel, bentuknya memanjang. Dia fungsinya untuk gerakan aktif molekul. Nah, karena dia berfungsi untuk gerakan aktif molekul, dia banyak terdapat pada saluran pencernaan dari mulai lambung sampai anus. Kemudian juga dia bekerja juga pada kelenjar-kelenjar seperti itu. Bahkan diantaranya ada yang memiliki silia. Silia itu adalah rambut halus ya, rambut getar. Contohnya terdapat pada lapisan dalam rahim. Lalu satu lagi epitel yang selapis ya. Ini epitel batang berlapis semu. Dia melekat pada membran dasar. Lalu nukleus sel terdapat pada ketinggian yang berbeda dan terdapat pada bagian dalam saluran pernapasan. Fungsinya untuk mengeluarkan debu yang terperangkap pada lendir dari paru-paru. Itu adalah epitel yang selapis. Kita masuk ke epitel yang berlapis. Ya. Kalau tadi hanya selapis, ini berlapis-lapis. Nah, epitel yang pertama dalam epitel selapis ini ada epitel pipih berlapis. Kalau tadi ada epitel pipih yang selapis, ini ada epitel pipih yang berlapis. Jadi tetap ya dia permukaannya berbentuk pipih, tapi dia berlapis. Nah, epitel pipih berlapis yang paling tebal dan yang paling sesuai untuk fungsi perlindungan. Dan dia membentuk epidermis kulit, bagian dalam mulut, esofagus, dan vagina. Dan juga dia termasuk juga membentuk zat yang disebut dengan keratin ya, yang nantinya sel itu akan menjadi sel yang mengeras seperti itu, seperti keratin itu seperti rambut, kemudian kuku ya seperti itu. Itu adalah epitel yang berlapis, pipih yang berlapis. Selanjutnya kita masuk ke epitel kubus yang berlapis. Nah, epitel kita satukan epitel kubus dan epitel batang. Nah, dia memang keduanya jarang terdapat pada tubuh, hanya ada pada saluran besar seperti kelenjar susu, kelenjar ludah, pangkal esofagus, dan berperan dalam sekresi. Kemudian ada epitel transisional. Nah, epitel transisional ini terdapat pada organ urinari, misalnya ureter dan bagian dalam ginjal, membentuk penghalang impermeable. Kalau tadi pipih selapis itu sifatnya permeable, kalau ini impermeable artinya tidak dapat ditembus, sehingga urin tidak dapat menembus dinding kantong kemih. Ya. Kenapa dia dinamakan transisional? Karena dia bentuknya bisa menyesuaikan ya dari bisa berbentuk kubus atau berbentuk panjang. Nah, itu adalah jaringan epitel.
Lalu jaringan kedua yang ada pada hewan adalah jaringan ikat. Jaringan ikat ada beberapa di antaranya. Yang pertama, ya, kita lihat pada jaringan ikat ada beberapa sel yang punya andil dalam jaringan ikat ini. Nah, beberapa di antaranya ada yang pertama jaringan ikat fibroblast namanya. Dia fungsinya untuk mensekresikan protein. Lalu ada makrofag berbentuk tidak teratur dan khusus terdapat di dekat pembuluh darah. Ada sel lemak, adalah sel yang terspesialisasi khusus untuk menyimpan lemak, dan sel darah putih yang berfungsi untuk melawan patogen. Nah, jaringan ikat ini ada beberapa macam ya. Yang pertama ada jaringan ikat longgar. Nah, jaringan ikat longgar ini berfungsi untuk memberi bentuk organ dalam, misalnya kelenjar limfa, kemudian menyokong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan lain, misalnya menyelubungi serat otot, melekatkan jaringan di bawah kulit, membentuk membran yang membatasi jantung dan rongga perut, membentuk membran yang disebut mesentris. Kemudian setelah ada jaringan ikat longgar, ada jaringan ikat padat. Nah, jaringan ikat padat ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada padat yang tak teratur dan yang padat teratur. Untuk jaringan padat yang tak teratur itu mempunyai pola yang tidak teratur ya, sesuai namanya. Terdapat pada bagian dermis kulit dan pembungkus tulang. Sedangkan jaringan ikat padat teratur mempunyai pola yang teratur, terdapat pada tendon yang menghubungkan otot dengan tulang. Kemudian yang ketiga ada tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan ini adalah merupakan hasil spesialisasi dari jaringan ikat berserat dengan matriks elastis. Nah, ada 3 jenis tulang rawan. Yang pertama ada tulang rawan hialin, ada tulang rawan elastik, dan tulang rawan fibrosa. Ya. Dan yang tentu saja ada tulang ya. Selanjutnya, pada jaringan pada hewan ada jaringan otot. Jaringan otot ini mengandung filamen aktin dan miosin sebagai alat gerak aktif. Jaringan otot tersusun atas sel-sel membujur dan miofibril. Nah, jaringan otot ini kita bagi menjadi 3 macam ya. Ada otot polos, ada otot lurik, dan ada otot jantung. Apa saja perbedaannya ya? Otot polos dia terdiri atas sel yang bentuknya seperti gelendong ya. Panjangnya antara 30 sampai 200 mm. Memiliki satu inti yang terletak di bagian tengah sel. Kemudian kontraksi sel otot polos tidak di bawah pengaruh kesadaran. Disebut juga dengan otot involunter. Kemudian aktivitas otot polos tidak menimbulkan kelelahan. Otot polos juga terdapat pada rongga tubuh seperti saluran pencernaan makanan. Selanjutnya, ada otot lurik. Otot lurik ini berbentuk silinder yang panjang dan tidak bercabang. Panjangnya bervariasi antara 3 sampai 4 cm. Memiliki banyak inti sel yang terdapat di bagian tepi sel. Kemudian kontraksi otot lurik di bawah kesadaran. Kalau tadi otot polos itu di bawah kesadaran ya. Ini juga ini berada di kesadaran ya. Mohon maaf, bentar. Nah, tidak di bawah pengaruh kesadaran. Jadi tidak sadar itu pergerakannya seperti itu. Nah, kalau otot lurik itu di bawah kesadaran. Makanya dia bisa menimbulkan kelelahan apabila kita banyak menggunakannya. Nah, otot lurik ini melekat pada bagian rangka. Lalu ada disebut dengan otot jantung. Otot jantung ini strukturnya menyerupai otot lurik. Nah, namun sel-selnya ini membentuk rantai dan sering bercabang dua. Memiliki 1 atau 2 inti sel yang terletak di bagian tengah sel. Kemudian sel otot jantung itu dipersarafi oleh sistem saraf langsung. Kemudian kontraksinya tidak di bawah pengaruh kesadaran atau involunter dan tidak menimbulkan kelelahan. Bayangkan kalau jantung itu lelah ya, istirahat sebentar, wah bahaya itu. Oke.
Yang terakhir ada jaringan saraf. Jadi ada, lihat ini adalah struktur sel saraf. Ini bentuknya agak berbeda ya, agak berbeda. Nah, ini ada nukleusnya ya, tentu saja seperti halnya pada sel-sel yang umum yang lain. Tapi ada cabang-cabang namanya dendrit ya. Kemudian ada akson, batang-batang. Nah, sel saraf itu kita lihat bedakan menjadi neuron sensorik ya dan neuron intermediate. Ya. Itu berdasarkan apa sampaian rangsangannya ya. Gitu. Dan yang ketiga ada neuron motor. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Jadi kesimpulannya pada hewan itu memiliki 4 macam jaringannya secara umum, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, ada jaringan otot dan jaringan syaraf seperti itu ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya di pembelajaran biologi jarak jauh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.